Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nyanyu Farizah Faudiah SSI MPD serta semua teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 1. Martin Adi Sanjaya dengan NIM 20 20 12 10 14. Yang kedua, M. Raffi Abiusyah dengan NIM 20 20 12 10 14 16. Ketiga, Tiara Indriani Putri dengan NIM 20 20 12 10 18. Keempat, Ais Ardianti dengan NIM 20 20 12 10 20. Yang kelima, Claudia Joti Lestariani dengan NIM 20 20 12 10 22. Yang keenam dan yang terakhir yaitu I Gede Gel Artadana dengan NIM 20 20 12 10 24. Kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang ekspresi boolean dan fungsi boolean. Untuk mempersingkat waktu, kepada saudari Claudia Joti Lestariani, silahkan menjelaskan materinya. Ekspresi boolean. Ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau perubahan-perubahan yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator tambah koma, dot koma, dan komplement. Ekspresi boolean memiliki contoh yaitu A, B, A tambah B, A dot B, A komplement dot B tambah C, A dot B komplement tambah A dot B dot C komplement tambah B komplement, dan sebagainya. Jadi kita buat 0 tetap 0, terus kita jumlahkan 0 ditambah 0 itu kan 0 hasilnya. Yang satu ini tadi dari satu komplement ditambah 0 itu sama dengan 1. Kita turunkan lagi menjadi 1. Terus 1 dikali 0 atau 1 dot 0 itu sama dengan 0. Dua ekspresi boolean dikatakan ekivalen atau dilambangkan dengan sama dengan komplement jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n berubah. Misalnya, ekspresi pada aksioma distributif yang pertama yaitu ada A dot B ditambah C ekivalen dengan A dot B ditambah A dot C, sehingga kita dapat menuliskan kedua ekspresi tersebut sebagai kesamaan. Jadi A dot B ditambah C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Martin Adi Sanjaya, yaitu saya sendiri. Tabel ekspresi boolean. Nah, perhatikan pada tabel berikut ini. Apabila ia diketahui A-nya 0 dan B-nya 0, maka A aksennya adalah 1. Kenapa bisa menjadi A aksen? A aksen ini adalah keterbalikannya nilai aslinya, yaitu apabila A-nya 0, maka A aksennya adalah 1. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila A aksennya 1, maka A aslinya adalah 0. Akan tetapi apabila A asli adalah 1, maka A aksen
aksennya adalah 0. Nah, selanjutnya yaitu A aksen B. A aksen B di sini adalah 0. Kenapa bisa 0? Karena telah kita ketahui bahwa A aksennya tadi adalah 0 dan B-nya adalah 0, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya adalah A ditambah A aksen B adalah 0 dan A ditambah B juga sama dengan 0. Ingat, nilai A ditambah A aksen B itu sama dengan A ditambah B. Begitu juga dengan seterusnya ke bawahnya. Apabila A-nya 0 dan B-nya 1, maka A aksennya adalah 1. A aksen B-nya juga adalah 1 dan A ditambah A aksen B adalah 1. A ditambah B sama dengan 1. Begitu juga dengan seterusnya, bisa dilihat pada tabel berikut. Contoh 1, perhatikan bahwa A ditambah A aksen B sama dengan A ditambah B. Nilai A ditambah A aksen B ia sama dengan A ditambah B. Penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel kebenaran yang telah saya jelaskan tadi. Karena nilai-nilai pada kolom A ditambah A aksen B sama dengan nilai-nilai pada kolom A ditambah B, maka A ditambah A aksen B sama dengan A ditambah B. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Tiara. Kepadanya saya persilakan. Fungsi Boelan. Fungsi Boelan disebut sebagai fungsi biner, adalah pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi Boelan. Kita menuliskannya sebagai V sama dengan Bn ke B, yang di dalam hal ini Bn adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda negatif N. Baiklah, materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Abi. Kepadanya saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tabel fungsi boolean. Apabila diketahui x-nya 0, y-nya 0, z-nya 0, maka fx yz sama dengan x yz komplement 0. Apabila diketahui x-nya 0, y-nya 0, z-nya 1, maka fx yz sama dengan x yz komplement 0. Apabila diketahui 0, x-nya 0, y-nya 1, z-nya 0, maka fx yz sama dengan x yz komplement 0. Apabila diketahui x-nya 0, y-nya 1, z-nya 1, maka fx yz sama dengan x yz komplement 0. Apabila diketahui x-nya 1, y-nya 0, z-nya 0, maka fx yz sama dengan x yz komplement 0. Apabila diketahui x-nya 1, y-nya 0, z-nya 1, maka fx yz sama dengan x yz komplement 0. Apabila diketahui x-nya 1, y-nya 1, z-nya 0, maka fx yz sama dengan x yz komplement 1. Apabila diketahui x-nya 1, y-nya 1, z-nya 1, maka fx yz sama dengan x yz komplement 0. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh I Gede Gel-Gel Artadana. Kepadanya saya silakan. Contoh fungsi boolean. 1. Fx sama dengan x aksen, yang artinya di sini ada suatu berubah nantinya. B pangkat n berarti B pangkat 1 yang terdiri dari nilai x. Yang kedua, fx, y berarti ini adalah b kuadrat dikaitkan ke nilai-nilai di himpunan B dengan ekspresi x tambah y aksen. 3. fx yz sama dengan x yz ditambah x aksen y ditambah y aksen z.
dan nantinya P pangkat 3 ditingkatkan ke B. Yang keempat, f x y z sama dengan ekspresi x dikali y dikali z aksen. Setiap perubahan di dalam fungsi boolean termasuk bentuk komplemennya disebut literal. Yang dimaksud literal adalah bilangan yang di belakang variabel. Contohnya seperti x aksen, x tambah y aksen, x y z, x aksen y aksen z, x dikali y dikali aksen z aksen. Fungsi hx yz sama dengan x y z aksen terdiri dari 3 buah literal, yaitu x y z aksen. Jika diberikan x sama dengan 1, y sama dengan 1, z sama dengan 0, maka nilai fungsinya h1,1,0, x-nya adalah 1, y-nya adalah 1, z aksennya adalah 0 komplement. Kita kerjakan bagian depan terdahulu. 1 dengan 1 dikali 1 dan 0 komplement nilainya adalah 1. Maka 1 dikali 1 hasilnya 1. Baiklah, itu tadi adalah materi dari kami. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.